Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Di channel saya ini semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan berbagi info terbaru tentang sebuah perbaikan aki. Simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman-teman. Ini ada sebuah komponen elektronik kapasitor Milar, bentuknya sangat kecil sekali, dan di sini ada tulisan kode 472J, sekitaran 2 ampere, 472J seperti ini. Dan di sini untuk kapasitasnya sangat kecil sekali sesuai dengan bentuk fisiknya. Di sini untuk satuannya di komponen ini adalah nanofarad. Di sini untuk komponennya tertulis 472J atau 4,7 nanofarad. Oke, dan di sini untuk memudahkan melihat bentuk fisik dan kodenya, di sini kebetulan saya ada sebuah perbedaan dari kapasitor yang mempunyai jenis yang sama. Di sini sama-sama Milar seperti ini, dan untuk kondisi atau kode di sini yang besar sini 105J, atau di sini karena bentuknya fisiknya besar ini 1 mikrofarad 400 volt, dan di sini kapasitasnya kecil 4,7 nano. Jadi 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. Oke, seperti ini untuk lebih memudahkan pembacaan dari sebuah komponen Milar pada elektronik. Oke, dan komponen pendukung lainnya di sini ada diode. Ini sangat kecil sekali, bentuknya seperti kaca, dan di sini ada tanda hitam. Ini adalah bagian di mana arus mengalir dari bagian di sini. Oke, di sini plus mengalir ke negatif. Oke, jadi untuk komponen ini tidak boleh terbalik untuk pemasangannya, karena saat di bagian sini plus, oke, di sini arusnya tidak mengalir ke bagian yang tidak ada tandanya. Oke, seperti ini. Dan untuk pemasangannya hanya mengalirkan satu arah saja. Oke, ini dari kanan ke kiri atau bagian polos ke bagian atas stripnya. Dan jika terbalik seperti ini tidak bisa mengalirkan arus dari kanan ke kiri. Oke, diode yang kecil seperti ini sama cara kerjanya dengan diode yang besar seperti ini. Oke, diode 6 ampere. Oke, diode 6 ampere. Jadi semakin besar bentuk fisiknya, arus yang dialirkan juga semakin besar, karena di sini untuk kebutuhan dari arus yang kecil untuk suatu rangkaian elektronik. Jadi di sini diperlukan diode seperti ini. Ini biasanya untuk kodenya biasanya yang kecil seperti ini 1N 4148. Oke, 4148. Ini untuk kodenya biasanya 1N 4148 untuk diode yang kecil. Oke, ini mengeluarkan arus sekitar mungkin 100 mA, jadi sangat kecil sekali. Dan untuk selanjutnya di sini ada sebuah induktor atau lilitan kawat seperti ini. Oke, lilitan kawat ini dari power supply komputer, dan di sini untuk diameternya sekitaran 2,2 mm. Oke, 2 sentian dari sini ke sini. Dan di sini ada lilitan kawat yang besar. Oke,
sekitaran 0,8 mm. Oke, untuk induktor ini saya juga ada contoh lain yang menggunakan lilitan kawat yang agak kecil di 0,3 mm. Jadi arus yang dialirkan ini juga nanti berpengaruh terhadap kumparan di sini. Oke, kumparan di bagian lilitan kawat yang berbeda dan berefek apa pada sebuah rangkaian elektronik. Dan untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, di sini saya ada sebuah rangkaian elektronik, yaitu desulfator yang di video kemarin. Untuk desulfator di sini berfungsi untuk memperbaiki sebuah aki yang lama tidak dipakai atau sebuah aki yang ngedrop sekali karena banyaknya kerak atau kotoran sulfur di dalam aki, sehingga aki tersebut tidak bisa dicas dengan alat pengecasan langsung. Jadi diperlukan sebuah desulfator, di mana untuk kerja desulfator ini adalah menghasilkan getaran elektrik pada kumparan di sini. Saat alat ini bekerja, ini terdapat gelombang sinyal dari sebuah rangkaian elektronik. Jadi di sini terdapat arus yang memutus dan menyambung secara cepat, sehingga voltase yang masuk ke bagian kumparan sini nanti akan naik voltasenya saat voltase aki atau arus yang melewati kumparan ini, karena terdapat getaran elektronik dan di sini arusnya bisa naik. Jadi sebelumnya 12 volt, ini bisa naik sekitaran 30 volt lebih karena ada sinyal pada sebuah komponen elektronik di sini. Oke, untuk komponen penghasil sinyal atau getaran elektrik, di sini saya ada sebuah rangkaian menggunakan IC55 yang yang terkenal dalam dunia elektronik. Ini adalah IC timer atau IC waktu, dimana di sini untuk pinnya, untuk kaki-kakinya terdapat 8 buah. Untuk pinnya atau kaki-kakinya terdapat 8 buah, dimana di sini ada nomor 1 ke bagian negatif, nomor 2 dan 6 ini digabung menjadi 1, nomor 7, nomor 4 dan 8 ini ke positif dari rangkaian elektronik, nomor 3 output, nomor 5 ini ke biasanya digunakan memakai milar 10 nano kemudian dihubungkan ke ground, tapi di sini tidak dipergunakan. Untuk nomor 5 ini tidak bermasalah dan alatnya tetap bekerja. Dan untuk pembacaan dari IC55, di sini saya ada sebuah IC555, IC555, N55, NE555. Sebentar, fokus. NE555, NE55N. Dan di sini untuk pembacaannya, karena di sini ada 8 pin, di sini ada cowakan. Ada yang berkomentar kemarin. Dan di sini ada titik. Ini adalah tanda bahwa di sini untuk pembacaannya dimulai dari bagian sini, bagian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Dan di sini untuk rangkaiannya menggunakan resistor
dari positif aki menggunakan resistor 100 ohm, kemudian resistor 15K ke pin 7. Oke, kemudian 270K 270K ini ke dan diode Zener, diode 4148 bentuknya seperti kaca, ini terhubung ke pin 2 dan 6. Kemudian di sini dari pin 6 ini menggunakan milar 10 nano. Kebetulan di sini saya belum ada contoh karena sudah saya pasang pada komponen elektronik menggunakan 10 nano. Dan di sini terhubung ke negatif. Dari pin nomor 1 ini terhubung ke negatif, dan pin nomor 4 dan 8 ini ke positif, dan 3 ini ke output menggunakan diode 1N4148 dan resistor N channel. Resistornya PNP BC 558. Ini emitor, basis dan kolektor, kemudian ke negatif, dan di sini ada resistor 15K, kemudian ke FET IRF Z44N. IRF Z44N, dan di sini ada kumparan donat seperti ini. Kemudian di sini ada diode switching, diode frekuensi tinggi FR602, dan di bagian pin kedua dari kumparan ini, dari kumparan ini langsung terhubung ke milar atau kapasitor milar seperti ini, agak besar 100 nano, terhubung ke negatif, dan di sini ada fuse atau sikring sebagai pengaman. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba mengetes alatnya ini. Ini bagian terpenting adalah di bagian sini, di bagian milar dan bagian sini, bagian kumparannya. Ini adalah hal yang sangat penting saat saya tes melakukan perbaikan sebuah aki, dan di sini mengalami masalah pada kedua bagian ini. Kedua bagian ini saat saya gunakan pada sebuah aki. Di sini saya siapkan sebuah aki yang sudah saya perbaiki kemarin, dan untuk melihat kondisi aki ini saya menggunakan volt digital. Saya lihat volt digitalnya. Saya lihat voltase akinya. Di sini 5,8, karena di sini sudah saya lakukan perbaikan sekitar 12 jam menggunakan desulfator seperti ini. Desulfator pada rangkaian ini. Dimana untuk desulfator ini saat saya lakukan pengetesan, saya pasang dulu untuk alatnya. Negatif, positif, seperti ini. Alatnya bekerja dan voltasenya naik turun sesuai dengan LED yang menyala. Jadi alat ini discharger atau mengurangi atau memberi beban pada aki ini sehingga voltasenya itu turun. Ini untuk alat ini bekerja, dan di sini mengeluarkan getaran elektrik yang bisa menimbulkan suara saat alat ini dipasang, dan bisa menyebabkan kenaikan suhu pada komponen elektronik ini.
seperti ini untuk cara kerjanya. Dan di sini saya akan coba melihat arus yang mengalir pada alat ini seberapa besar. Di sini saya akan pindah dari posisinya. Saya pindah ke ampere. Berapa ampere yang mengalir? Ini ke negatif, ini ke positif desulfator. Kemudian ke japit hitam dari AVO, kemudian dari AVO plus kita hubungkan ke positif. Dan di sini untuk arusnya yang mengalir sekitar 0,7 miliampere. Di sekitaran 70 miliampere. Jadi sangat kecil sekali saat voltase aki ini sudah di 5 volt. Tadi di sekitaran 5,6 volt. Tetapi ada masalah saat saya gunakan di aki yang voltasenya sudah normal, atau karena saat saya gunakan alat ini, desulfator ini, voltase aki ngedrop, kemudian saya cas lagi mencapai sekitaran 12 volt ke atas. Di sini baru mengalami masalah. Dan di sini saya akan coba aki yang voltasenya masih baik. Di sini saya persiapkan aki 12 volt. Ini kondisi masih normal. Saya tes dan saya akan melihat berapa arus yang mengalir pada desulfator ini. Saya pasang dulu, bos. Di sini. Di sini ada percikan yang sangat besar sekali. Saya zoom dulu. Besar sekali arus yang dikeluarkan dan terdapat suara getaran pada kumparannya. Ini juga lebih kedengaran. Seperti ini. Dan arus yang dihasilkan oleh desulfator ini sangat besar sekali, di sekitaran 400 miliampere. Ini sangat besar sekali. Dan saat saya tes menggunakan desulfator ini sekitaran 1 jam lebih, ini mengalami panas pada kumparannya maupun di bagian MOSFET-nya sini. Jadi ini sangat kurang bagus untuk komponen elektronik ini, yang menyebabkan keawetannya itu menurun, atau kondisi dari parts di komponen ini melebihi batas panas pada sebuah komponen elektronik. Teman-teman, dan di sini yang berpengaruh adalah bagian di sini. Bagian yang ke sinyal nomor 2 dan 6, pin 2 dan 6. Di sini tadinya 10 nano, kemudian saya tambah 47 nano. Jadi totalnya itu sekitaran 57 nano. Jadi di sini arus yang dihasilkan, saat saya beri kapilar seperti ini, sekitaran 470 miliampere. Karena di sini sudah saya tambahkan, di bagian sini adalah rangkaian di sini. Rangkaian di sini. Di bagian yang milar
10 nano. Ini di belakangnya sudah saya tambahkan, ini agak besar, kita terhubung ke sini. Ini adalah 47 nano. Jadi ini saya tes bagaimana reaksinya terhadap kumparan di sini, karena di sini kumparannya itu kabelnya 0,3, mungkin bagusnya itu 0,8 seperti ini, karena di sini berefek panas. Jadi di sini untuk pengetesan atau melakukan beban sekitar 400 mA, sangat besar sekali. Ini bisa dicoba untuk aki yang kondisi keraknya luar biasa. Ini bisa dicoba, nanti ada reaksi pada bagian dalam plat selnya. Tetapi di sini kita wajib menambahkan pendingin ini yang lebih besar dan mengganti lilitan kawat yang lebih besar seperti ini, supaya tidak terjadi efek panas pada kumparannya sini. Dan di sini saya akan coba untuk melepas dari milarnya yang besar ini, apakah ada pengaruh pada arus yang masuk. Saya lepas dulu. Saya lepas dulu. Di sini saya gunting. Ini sudah saya lepas. Dan untuk nilainya seperti ini. Ini kurang kelihatan, agak buram. 473 2A 473J, ini adalah 47 nano, dan ini terlalu besar, tapi ada atau bisa digunakan untuk aki-aki tertentu yang tentunya membutuhkan pendingin yang agak besar pada FET atau MOSFET IRF 44ZN, supaya lebih awet, tidak melebihi suhu dari FET ini bekerja. Jadi tentunya umur dari FET-nya itu lebih lama, tidak mengalami kerusakan. Dan di sini saya akan mengetes dari arus masuk pada rangkaian distributor ini setelah saya lepas dari sini di bagian milarnya sini. Dan di sini untuk kondisi ini normal sesuai dengan rangkaian di sini. Di distributor ini menggunakan 10 nano. Berapa arus yang dilalui atau dibutuhkan saat alat ini bekerja, bisa pasang. Teman-teman. Di sini untuk suaranya tidak begitu kedengaran, dan percikan di sini. Percikan di bagian positif aki. Ini saya zoom dulu. Saya zoom dulu. Ini ada percikan tetapi tidak begitu besar. Ini sudah cukup bagus untuk sebuah perbaikan aki, dan tentunya lebih aman. Karena di sini untuk perawatan ini juga bisa dilakukan. Seperti ini. Sudah 0,4 mA. Sekitaran di sini 40 mA. 0,04 mA. Jadi sangat kecil sekali, tidak sebesar yang tadi. Tidak yang sebesar yang tadi yang menghasilkan sekitar 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi bisa kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan pada sebuah komponen elektronik atau memodifikasi dari sebuah distributor. Dan di sini yang memakai milar 47 nano tadi, ini saya lakukan
perbaikan sekitar 12 jam itu aman, tidak mengalami masalah pada desulfator ini. Tetapi bagian di kumparannya sini suhunya naik, dan di pendinginnya ini lebih cepat panas. Jadi seperti itu yang saya alami untuk sebuah rangkaian elektronik desulfator. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Jadi di sini untuk sebuah desulfator kita bisa mengubah dari suatu nilai milar di bagian IC 55, di pin nomor 2 dan 6. Ini semakin besar nilainya. Ini arus yang dikeluarkan juga semakin besar, dan induktor atau induksi arus yang dihasilkan percikannya itu juga semakin besar pula. Dan di sini untuk pengaruh dari sebuah perbaikan aki, saat arus ini yang dihasilkan besar, ini juga berefek baik pada melunturkan kerak atau plak di sel akinya. Tentunya arus yang masuk ini akan lebih bagus dari sebelumnya, karena jika suatu saat aki ini dibiarkan sekitar 3 bulan, ini saat dicas mungkin arusnya tidak bisa masuk, voltasenya ngedrop. Jadi di sini dibutuhkan suatu alat desulfator. Ini untuk standarnya memakai 10 nano dan hasilnya seperti ini. Dan jika memakai 457 nano, ini menghasilkan sekitaran setengah ampere arusnya. Jadi percikannya sangat besar sekali. Tetapi di sini dibutuhkan pendinginan yang lebih besar pula, dan bisa digunakan untuk aki yang mempunyai kerak atau kotoran plak di selnya itu lebih banyak. Jadi bisa digunakan cara tersebut. Terima kasih. Semoga mudah dipahami. Di sini untuk pengetesannya seperti ini, dan untuk voltasenya saat dilakukan pengetesan saya akan coba lihat untuk hasilnya di sini berapa voltasenya. Saya lepas dulu, saya pindah dulu supaya tidak lupa bos, nanti terjadi petikan jika tidak dipindah dari posisi ampere ke voltase. Sudah saya pindah, dan di sini untuk voltasenya saat desulfator bekerja. Di sini untuk voltasenya 12. Sip. Dan penurunan voltasenya seperti ini 12,29. Teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Dan untuk aki ini karena voltasenya sudah rendah sekali, di sini kita bisa melakukan pengecasan, dan saya akan melihat hasilnya setelah dipasang desulfator bagaimana prosesnya. Dan untuk voltasenya 5,6 volt, saya akan nyalakan, dan arus yang mengalir 4,8. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.